Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dengan saya Abu Hazim Muhammad Teguh Azhar. Bagaimana kabar rekan-rekan semuanya, sahabat-sahabat sekalian? Semoga sehat selalu ya dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini Abu Hazim akan bercerita tentang seorang tokoh yang luar biasa ya. Tokoh tabi'in dan salah satu dari kibar tabi'in yaitu Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri. Mungkin rekan-rekan sekalian pernah mendengar namanya atau pernah membaca dan sebagainya terkait dengan Hasan Basri. Biasanya Hasan Basri terkenal dengan quote-quote-nya yang luar biasa ya. Quote-quote yang sangat menyentuh hati dan sangat menginspirasi. Itu karena keilmuannya luar biasa. Bagaimana sih kronologinya? Bagaimana sih seorang Hasan Al-Basri ini ya? Kita akan coba gali sedikit terkait dengan beliau rahimahullahu taala. Beliau ini ternyata adalah putra dari salah seorang budak Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Sebenarnya kita tahu Ummu Salamah adalah istri Nabi. Beliau ahlul bait Nabi. Ummu Salamah adalah wanita cerdas yang luar biasa ya, wanita yang penuh kedewasaan, wanita yang sangat benar-benar dalam keadaan mendapatkan bimbingan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi hidup dan sebagainya, dan beliau adalah istri Nabi gitu. Sehingga beliau tentunya memiliki pola pendidikan yang sangat bagus untuk anak-anak. Nah, Ummu Salamah ini memiliki budak perempuan namanya Khairah, dan Khairah ini kemudian sangat disayangi betul oleh Ummu Salamah. Ketika Khairah ini melahirkan, ya, Khairah menyerahkan kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha nama si bayi tersebut. Ummu Salamah dalam keadaan senang luar biasa karena budak perempuannya telah melahirkan seorang anak. Baik, kemudian Ummu Salamah radhiyallahu taala anha ini memberikan nama. Ya sudah, bismillah, dengan nama Allah aku berikan nama dia Al-Hasan. Maka dinamailah dengan nama Al-Hasan. Baik. Diketahui bahwasanya nama bapak daripada Hasan Al-Basri ini adalah Yasar. Dan Yasar itu adalah budak laki-laki dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Bayangkan, dua-duanya adalah budak-budak para sahabat senior. Zaid bin Thabit, sekretaris Nabi SAW, ulamanya Madinah yang keilmuannya luar biasa. Bahkan beliau ini salah satu guru dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ya, Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Beliau memiliki budak namanya Yasar. Yasar menikah dengan budaknya Ummu Salamah yang kemudian melahirkan anak bernama Hasan, dan Hasan ini tumbuh di bawah pendidikan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Bahkan Hasan Al-Basri ini ya, beliau pernah disusui oleh Ummu Salamah. Sehingga mengalirlah darah Ummu Salamah di dalam tubuh Hasan Al-Basri ini. Tumbuhlah dia menjadi seorang yang cekatan, yang cerdas, jadi anak yang baik, anak yang saleh, yang luar biasa, yang kemudian menuntut ilmu kepada para ulama dari kibar sahabat. Luar biasa. Beliau mengambil ilmu dari Utsman bin Affan. Beliau mengambil ilmu dari Ali bin Abi Thalib. Beliau mengambil ilmu dari Zaid bin Thabit. Beliau mengambil ilmu dari sahabat-sahabat senior. Tidak diragukan lagi berarti keilmuan daripada Al-Hasan ini. Nah, kemudian di usia 14 tahun, ya, beliau itu hijrah ya ke Basrah di Irak. Ya, ke Basrah di Irak, sehingga beliau itu dinisbatkan dengan Al-Basri, yaitu di Basrah. Yang sebelumnya beliau ini menuntut ilmu di Madinah karena tempat lahir beliau adalah di Madinah, kafilah sekalian. Baik. Sahabat-sahabat sekalian, beliau ini banyak menuntut ilmu, di antaranya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau sangat terinspirasi oleh Ali, influence banget gitu. Ali bin Abi Thalib itu bagi beliau, dan setelah itu, selain itu, ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu itu wafat, beliau kemudian Hasan Al-Basri ini banyak menuntut ilmu kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau adalah salah satu daripada keluarga Nabi ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini ya adalah anaknya Abbas bin Abdul Muttalib, yang mana Abbas adalah pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Abbas ini adalah seorang ahli tafsir luar biasa. Beliau adalah ulamanya sahabat yang dijuluki Habrul Ummah, kiainya umat ini ya. Dan beliau yang didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menguasai takwil Al-Qur'an ya, yaitu tafsir Al-Qur'an. Baik, Ibnu Abbas ini menggurui atau menjadi guru daripada Hasan Al-Basri. Dan Hasan Al-Basri banyak sekali mendapatkan ilmu dari Ibnu Abbas dalam masalah tafsir, dalam masalah fikih dan sebagainya.
Sehingga tumbuhlah Hasan Al-Basri ini sebagai seorang ulama yang mumpuni, ulama yang besar, ulama yang disegani dan ditakuti. Baik, singkat cerita, pada suatu ketika Hasan Al-Basri ini ya dipimpin oleh seorang pemimpin yang kejam luar biasa, yaitu siapa namanya? Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Mungkin pernah dengar rekan-rekan semuanya. Hajjaj ini ratusan ribu ulama dan kaum muslimin dibunuh secara pelan-pelan oleh dia. Ini kejam sekali, luar biasa. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Tapi luar biasanya Al-Hasan Al-Basri ini, beliau ini mungkin memiliki banyak orang, memiliki massa apa segala macam, tapi tidak pernah melakukan yang namanya provokasi terhadap orang untuk melakukan pemberontakan pada Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Al-Hasan Al-Basri justru beliau datang sendiri untuk menasihati Al-Hajjaj bin Yusuf tanpa rasa takut, sendirian di hadapan Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Suatu ketika Hajjaj bin Yusuf itu sedang melakukan pertemuan. Dia datang sendiri. Hasan Al-Basri datang sendiri menghadap kepada Al-Hajjaj bin Yusuf. Dia katakan bahwasanya, Hajjaj bin Yusuf, ya, apa yang kau lakukan? Telah membangun sebuah rumah untuk dirimu sendiri di Wasit. Kemudian engkau melakukan berbagai macam dosa dan kemaksiatan, mengundang dan sebagainya. Kemudian kamu juga melakukan kekejaman segala macam seperti itu, dinasihati oleh siapa? Hasan Al-Basri. Sehingga ada kekesalan yang luar biasa pada hati Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, pemimpin yang kejam tersebut. Kemudian ketika dia masuk ke kamarnya, dia bersumpah, dia katakan bahwasanya dia suruh tukang pukul untuk senantiasa menghabisi Hasan Al-Basri. Ya. Kemudian ikhwafillah sekalian, ketika dia mengutus tukang pukul yang di sananya ada pedang, serangka apa segala macam disiapkan untuk menghabisi Hasan Al-Basri, ya. Ketika Hasan Al-Basri berada di hadapan tukang pukul tersebut, Hasan Al-Basri tiba-tiba mengucapkan beberapa kalimat, yang itu adalah bagian daripada yang membuat dari Hajjaj bin Yusuf itu ketakutan dengan kalimat tersebut. Ya. Dia merapal sesuatu, walaupun sebenarnya tidak tahu apa yang dirapalkan. Hajjaj itu nggak tahu apa yang dirapalkan oleh Hasan Al-Basri, tapi ia ketakutan karena dikhawatirkan itu adalah doa keburukan untuk Al-Hajjaj bin Yusuf. Tahu apa doa yang diucapkan Hasan Al-Basri? Beliau mengatakan, ya waliyya ni'mati wa maladhi 'inda kurbati, ij'al niqmatahu bardan wa salaman alayya kama ja'altan nar bardan wa salaman ala Ibrahim. Kata beliau, wahai zat yang mengurus nikmatku dan tempat berlindungku pada saat aku dalam kesusahan, kata beliau, jadikanlah siksanya dingin dan keselamatan kepadaku. Sungguhnya sebagaimana engkau telah menjadikan api menjadi dingin dan keselamatan kepada Ibrahim. Itu yang diucapkan. Sehingga tiba-tiba Hajjaj bin Yusuf melembut. Dan dia katakan, ya Aba Sa'id, kesini, kemari. Ajarkan kepadaku tentang agama. Kemudian dijelaskan. Tidak jadi dia untuk menghabisi Hasan Al-Basri. Tidak jadi. Karena ketakutan dan juga dibikin dingin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibikin dingin. Kondisinya dibikin dingin. Ya, kondisinya dibikin sejuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kejahatannya pun tidak terjadi terhadap Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Lihat, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Hasan Al-Basri rahimahullah. Sangat inspiratif sekali. Ya, seorang yang tanpa rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja datang kepada penguasa yang kejam, langsung menasihati. Ya. Tidak sebagaimana sebagian kita yang provokasi orang, ya. Kemudian setelah itu dia setelah tindakan provokasi, melakukan pemberontakan apa segala macam. Tidak demikian. Ini contohkan oleh para salaf. Para salaf datang langsung. Kemudian menjelaskan kepada mereka, nasihat kepada mereka tanpa rasa takut. Tidak menjilat apa segala macam, tapi sampaikan yang benar, yang hak tersebut. Seperti itu. Kalaupun misalkan dia akan dizalimi, hanya seorang dia saja yang dizalimi oleh pemerintah atau oleh penguasa. Ya. Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kita, ya. Demikian yang tidak mencontoh para salaf. Nah, itulah kezuhudan, keberanian Hasan Al-Basri, ilmu yang begitu luas seperti itu. Beliau hidup 80 tahun. Dan 80 tahun itu menyebabkan banyak sekali ilmu tersebar, ya, dari mulut Hasan Al-Basri. Menelurkan banyak sekali para ulama seperti itu. Dan juga ikhwafillah sekalian, hikmah-hikmah, quotes-nya dan sebagainya diabadikan sampai sekarang. Kita bisa mendengar bagaimana quotes daripada Hasan Al-Basri, ya. Begitu banyak sekali hikmah-hikmah dari mulut beliau ikhwafillah sekalian yang sangat menginspirasi. Yang menunjukkan bahwa beliau bukan pecinta dunia, menunjukkan bahwa beliau orang yang zuhud, orang yang wara, orang yang ilmunya sangat dalam,
dan sangat luas ikhwafillah sekalian. Dan beliau wafat pada hari Jumat, ya, itu di tahun 110 Hijriah pada bulan Rajab. Itu beliau ikhwafillah sekalian dimandikan, dikafani, disolatkan setelah sholat Jumat di Masjid Jami', yang sepanjang hidupnya dihabiskan waktunya di sana sebagai seorang alim, pendidik dan penyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali beliau kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi jiwa-jiwa yang tenang insyaallah taala. Semoga bermanfaat. Bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari Hasan Al-Basri? Hasan Al-Basri tumbuh di lingkungan ilmu. Ia tumbuh di bawah pengasuhan daripada di antara orang-orang terbaik, yaitu istri Nabi SAW, yaitu Ummu Salamah. Kemudian di bawah pembinaan pendidikan dari para sahabat kibar, para sahabat yang besar seperti Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ya, Zaid bin Thabit, ya. Kemudian selain itu juga sahabat-sahabat yang lainnya, para ulama seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan yang lainnya. Dan diceritakan bahwasanya ratusan guru, ratusan sahabat itu menjadi guru daripada Hasan Al-Basri. Ini menunjukkan keilmuan yang sangat luas pada beliau. Dan ini menunjukkan bahwasanya beliau ada representasi daripada akidah, manhaj dan sebagainya para sahabat. Oleh karenanya ikhwafillah sekalian, maka kita harus senantiasa bisa mencontoh mereka ini, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mencontoh para salafus saleh, yaitu 3 generasi awal, yaitu Rasulullah dan para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Kita akan gali terus insyaallah. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Hazim Muhammad Wazir undur diri.